welcome to my YouTube channel. Aku Alvira Nurlinda dan ini adalah video YouTube pertamaku. Sebelum mulai ke video pembahasannya, kalian pastiin udah subscribe channel YouTube aku karena nanti aku akan bagi-bagi hadiah yang gak main-main untuk para subscriber aku. Jadi kalian pastiin untuk subscribe channel YouTube ini ya. Nah oke, jadi sesuai judulnya di video ini, aku akan nge-share pengalaman pertama aku menggunakan menstrual pad dan juga gimana sih cara pakainya, cara cucinya, dan lain-lainnya. Pokoknya nanti aku akan bahas lengkap di video ini, jadi kalian pastiin untuk tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, yang namanya perempuan setiap bulannya itu kan pasti mengalami yang namanya menstruasi. Dan untuk mendampingi masa-masa haid atau masa-masa menstruasinya itu diperlukan pembalut. Nah, biasanya kita itu kan suka pakai pembalut sekali pakai yang dijual di pasaran. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata pembalut sekali pakai yang biasa kita pakai itu menyumbang ratusan ribu ton sampah per tahun, dan itu baru bisa terurai sekitar 300-500 tahun, karena memang belum ada teknologi untuk mendaur ulangnya. Jadi teman-teman pikir aja, kita tuh mens cuma beberapa hari, tapi efeknya bisa sampai ratusan ribu tahun yang akan datang. Nah, sebenarnya sekarang ini udah ada beberapa opsi atau pilihan yang bisa teman-teman gunakan selain pakai pembalut sekali pakai tadi. Yaitu, yang pertama itu ada yang namanya tampon. Tampon ini bentuknya kayak silinder. Nah, dia ini sistemnya kayak nyumbat aliran di mana si daerah menstruasi itu keluar. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya menstrual cup. Jadi beberapa waktu lalu nih, si menstrual cup ini sempat booming. Jadi bentuknya seperti namanya, bentuknya cup, dan dia ini bahannya silikon. Jadi dia ini sistemnya menampung darah menstruasi kita. Jadi cara pakainya tuh si alat menstrual cupnya itu dimasukkan ke tempat dimana darah menstruasi kita tuh keluar. Nah nanti kalau udah selesai, kalau misalnya udah dirasa penuh, itu bisa kita ambil, kita cabut gitu ya. Terus si darah yang ada di cupnya itu kita buang, habis itu silikonnya kita cuci. Dan nanti kalau misalnya kita mau pakai lagi, berarti kita insert lagi ke dalam gitu. Tapi jujurly, aku belum seberani itu untuk pakai menstrual cup. Jadi aku memutuskan untuk memilih opsi yang terakhir, yaitu menstrual pad atau pembalut kain. Jadi sebenarnya pembalut kain ini tuh udah ada sejak zaman dahulu. Jadi orang-orang zaman dulu tuh pakainya pembalut kain, bukan pembalut sekali pakai. Bentuknya kayak gini. Ini aku punya warnanya Tosca gitu, lucu, motifnya bunga-bunga. Sebenarnya motif sama warna itu tergantung sama merek yang kita beli ya. Jadi sebenarnya udah banyak banget merek-merek pembalut kain yang dijual di pasaran. Kalian bisa nemuin di e-commerce atau mungkin ada juga sih kayaknya yang jual offline, tapi aku kurang tahu deh. Soalnya ini aku belinya di Shopee. Ini dia bentuknya, tara. Lucu banget kan, kayak warnanya Tosca gitu. Ini juga lumayan tebel karena ini aku belinya tuh yang overnight kalau nggak salah. Jadi panjangnya tuh 35 cm dan dia itu dilengkapi sama sayap. Nah, di sayapnya ini ada kaitan kancing gitu untuk kancingin, untuk ngerekatin supaya nanti pembalutnya ketika kita pakai tuh nggak kemana-mana. Ya, nih, ini tuh belakangnya dia tuh waterproof. Terus ininya tuh juga halus banget. Nah, kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk hijrah dari pembalut sekali pakai ke pembalut kain? Oke, jadi alasan yang pertama adalah alasan lingkungan. Ya, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau ternyata si pembalut sekali pakai yang setiap bulannya aku pakai ini tuh menyumbang ratusan ribu ton sampah, dan itu terurainya ratusan tahun yang akan datang. Jadi, untuk mengurangi itu, untuk mengurangi sampah plastik, lebih baik aku pakai si pembalut kain ini karena dia ini ramah lingkungan. Alasan yang kedua adalah karena beberapa waktu lalu aku tuh sempet dengar kabar dan juga baca-baca artikel kalau ternyata pembalut sekali pakai yang biasanya aku pakai itu kebanyakan mengandung klorin atau zat kimia berbahaya dan juga pemutih yang bisa mengakibatkan kanker serviks. Jadi ngeri juga ya, Wak. Aku memutuskan untuk berhijrah ke si pembalut kain ini karena dia tidak mengandung bahan kimia berbahaya, tidak mengandung klorin, tidak mengandung pemutih, jadi aman banget. Nah, selain itu, si pembalut kain ini juga dapat mengurangi iritasi di area kewanitaan kita. Karena biasanya kalau lagi datang bulan, itu kan lembab ya. Jadi, area sekitarnya itu tuh biasanya gatel atau bahkan timbul ruam.
atau kemerahan kayak gitu kan, iritasi. Nah, ini tuh bisa untuk mengurangi iritasi itu. Alasan selanjutnya yaitu save money atau hemat biaya. Oh my god! Wow! Karena biasanya kita nih para ciwi-ciwi setiap bulan itu kan beli yang namanya pembalut ya. Pasti tuh setiap bulan beli, setiap bulan beli, setiap bulan beli. Tapi kalau pakai yang namanya pembalut kain, ini tuh bisa dipakai 2 sampai 3 tahun. Jadi misalnya beli sekarang nih, berarti 2 sampai 3 tahun yang akan datang udah nggak perlu beli-beli pembalut lagi. Nah, kalau menurut aku yang jadi PR-nya bukan masalah pencuciannya. Karena kalaupun pakai pembalut sekali pakai, itu pun sebelum aku buang pasti aku cuci dulu. Tapi yang jadi PR-nya adalah masalah ngejemurnya. Karena kita harus memastikan bahwa ada sinar matahari yang cukup di hari itu. Karena, for your information, nih aku mau cerita. Kemarin tuh pas hari pertama banget aku nyoba pakai menstrual pad. Dan disitu pula sinar matahari tidak mendukung. Jadi seharian itu bener-bener mendung, terus nggak ada matahari sama sekali. Jadi aku agak deg-degan nih. Akhirnya aku tetap jemur. Jadi biar dia tuh kena angin-angin aja, dan itu akhirnya nggak cuman cukup sehari jadinya karena bener-bener nggak ada sinar matahari sama sekali. Akhirnya kering itu di 2 hari baru kering. Jadi aku saranin buat teman-teman yang mau coba pakai menstrual pad itu belinya jangan cuma 1 ya. Kalau perlu kayak 6 atau mungkin beli 5 dulu lah minimal, karena buat ganti-ganti, mencegah itu supaya kalau misalnya jaga-jaga nih kalau belum kering masih ada lagi stoknya gitu. Oke, lanjut ke cara pakainya. Sebenarnya cara pakainya itu biasa banget kayak kita pakai pembalut sekali pakai pada umumnya. Karena dia kan ada sayapnya gini, jadi tinggal kita pasangin aja di underwear kita, terus habis itu tinggal dikancingin kayak gini, pokoknya klep kayak gitu kan. Kita kancingin, dan karena ini tuh kan nggak ada perekatnya, maksudnya nggak ada lemnya, jadi aku saranin buat teman-teman pakai underwear yang slim fit atau yang pas gitu ya, jadi nggak longgar, nggak apa ya, untuk mencegah si menstrual padnya ini tuh gerak-gerak dan ngegeser. Untuk cara mencucinya tuh sebenarnya biasa sih kayak kalau misalnya kita cuci baju gitu. Tapi tipsnya, kalau misalnya kita udah selesai nih pakai si menstrual pad ini, kita rendam dulu di ember atau di apa, pokoknya rendam dulu. Tapi posisinya terbalik kayak gini ya. Jadi jangan kayak gini, tapi begini. Memastikan supaya si darahnya yang ada di sini tuh luntur. Jadi kita rendam beberapa menit dulu sampai si darahnya itu luntur di airnya gitu. Baru habis itu kita cuci di air yang mengalir. Jadi bukan pakai air panas ya nyucinya, pakai air biasa aja, pakai air keran yang mengalir. Terus baru kita sabunin sambil kita gosok-gosok ya, dikucek biasa. Nah, untuk sabunnya sendiri sebenarnya aku lihat beberapa orang tuh yang pakai menstrual pad, mereka nyuci itu pakai sabun mandi, ada juga yang malah pakai sabun biasa, sabun deterjen gitu. Tapi karena aku anaknya parnoan, jadi aku kemarin tuh beli sabun khusus, namanya tuh sabun lerak. Bentuknya kayak gini, boxnya bentuknya daun gitu, nanti aku kasih lihat fotonya. Dan dia ini tuh emang khusus untuk mencuci klodi, men's pad, pakaian bayi, kain batik, kain lurik, kain sutra, kain tenun, jeans, dan lain-lain. Jadi emang ini tuh kayak sabun khusus gitu, dan dia ini alami, bebas plastik, dan bebas pengharum. Kalau misalnya aku pakai sabun biasa, sabun batang atau deterjen tuh kan karena ada pewanginya, takutnya nanti malah bikin iritasi, makanya aku belilah si sabun lerak ini. Oke, kesimpulannya setelah aku mencoba menstrual pad ini, ternyata tidak seaneh yang aku pikirkan sebelumnya. Karena sebelumnya tuh aku mikir kayak, pembalut kain. Awalnya tuh aku kayak ngerasa aneh gitu, ini pasti bakalan yang tebel banget, terus nggak nyaman gitu dipakainya. Tapi ternyata tidak seaneh itu gitu. Jadi kayak ya udah, rasanya tuh kayak kalau aku pakai pembalut tapi di double. Karena aku tuh suka pakai pembalut, misalnya kayak pembalutnya tuh kurang panjang, terus aku double, ya udah rasanya kayak gitu aja.
Karena ini kan aku pakainya yang night ya, jadi ya mungkin agak sedikit tebel. Tapi kalau teman-teman mungkin belinya tuh yang yang day-nya, itu mungkin tidak akan setebel yang night. Jadi rasanya tuh pun mungkin akan ya udah biasa aja kayak kalau kita pakai pembalut sekali pakai. Nah, kalau untuk daya tampungnya sendiri, ini kan aku emang first time kan nyoba pakai menstrual pad, dan emang aku sengaja belinya tuh yang sekalian night, yang aku buat pakai di day juga gitu. Karena aku awalnya sempat mikir, sempat takut juga kalau nanti dipakai aktivitas padat, dipakai keluar ruangan gitu kan, takutnya nanti bocor. Masa? Bocor ya? Tidak bocor kok. Aduh, bocor. Ternyata setelah aku kemarin pakai, di hari pertama dan kedua itu kan aku biasanya deres-deresnya. Biasanya tuh bisa banyak banget sampai kalau pakai pembalut biasa tuh yang pembalut sekali pakai ya, itu bisa ganti berkali-kali. Tapi ternyata pakai si pembalut kain ini dia tuh bener-bener nyerap apa ya, jadi nggak kelihatan banyak banget karena mungkin ini berwarna juga, terus nyerap ke dalam, jadi cuman ada beberapa titik-titik darah aja, tapi nggak sebanyak kalau pas aku ngeliat kalau lagi pakai pembalut sekali pakai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngantor atau mungkin kegiatannya padat di luar ruangan gitu ya, terus takut kalau misalnya nanti pakai menstrual pad terus bocor, aku saranin pakainya walaupun di siang hari, pakainya yang malam aja. Karena ini tuh bener-bener aman dan nggak bocor sama sekali. Jadi pokoknya bener-bener aman. Misalnya mau pakai yang versi day-nya, versi menstrual pad yang day, itu mungkin bisa dipakai di hari-hari. Kalau biasanya aku tuh hari keempat, hari kelima, dan hari-hari seterusnya tuh udah mulai apa ya, udah mulai tinggal sedikit dan selesai gitu, itu baru pakai yang day. Menurut aku si menstrual pad ini tuh worth it banget dan teman-teman tuh wajib banget punya ya. Jadi buat teman-teman yang belum beralih ke menstrual pad, yuk buruan beralih ke menstrual pad karena selain dia ramah lingkungan, lebih sehat dan lebih ramah di kantong juga. Baiklah teman-teman, itu dia tadi sharing pengalaman aku pertama kali pakai menstrual pad, dan mungkin nanti setelah aku pakai berbulan-bulan mungkin aku akan bikin lagi videonya, video update-nya, dan mungkin nanti aku akan nyoba lagi beberapa merek mungkin, jadi aku bisa compare mana nih kira-kira yang memang bener-bener enak dipakainya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Nanti aku akan jawab karena aku suka nih kalau teman-teman ikutan juga pakai menstrual pad. Oke, thank you so much for watching, dan mohon maaf banget kalau mungkin di video ini aku ngomongnya masih agak belibet dan banyak gangguan-gangguan suara. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat untuk kalian. Bye-bye, see you on my next video.